orang seperti Nabi Yusuf itu ya lagi-lagi manusia sempurna. Ketika beliau di penjara dengan segala keterbatasan, harusnya orang terpuruk perasaannya. Dari anak yang dipuja-puja oleh banyak orang menjadi remaja yang disukai oleh banyak orang, tiba-tiba masuk penjara. Dan penjara zaman dulu settingannya ya nggak jauh-jauh beda dengan penjara di Indonesia sekarang, pasti tidak nyaman. Beda kalau penjara-penjara di Belanda yang bagus itu. Penjara-penjara zaman dulu ya pasti kotor, kumuh, tidak ada fasilitas AC, yang belum ada AC ya. Tapi Nabi Yusuf memilih itu, dan beliau justru menjadi tambah soleh dan menjadi tambah hebat. Nah itu tiga tipu daya yang mungkin dalam perspektif kita itu negatif. Pertama, cara saudara Nabi Yusuf menyingkirkan Nabi Yusuf. Yang kedua, cara perempuan majikan Nabi Yusuf menggoda Nabi Yusuf. Yang ketiga, cara perempuan ini kemudian mengenalkan Yusuf pada perempuan-perempuan lain yang ternyata hasilnya sama, yaitu mereka juga terpesona. Nah, yang keempat adalah tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sendiri. Singkat kata, ketika ada kesempatan Nabi Yusuf kemudian mentakwilkan mimpi dan takwilnya ternyata benar, Nabi Yusuf kemudian menjadi pejabat, Pak, dapat promosi. Sangat gampang untuk memahami ini karena Nabi Yusuf dikenal manusia suci, tidak pernah melakukan hal buruk. Bahkan ketika Nabi Yusuf keluar dari kamar seorang perempuan bersama perempuan, orang akan gampang bilang pasti Yusuf yang digoda, bukan Yusuf yang menggoda. Nah, Nabi Yusuf kemudian keluar penjara menjadi pemimpin, menjadi pejabat publik. Nah, apa yang beliau perkirakan terjadi bahwa setelah panen raya akan terjadi paceklik, dan saat paceklik terjadi, orang-orang yang tidak punya saving, tidak punya simpanan pasti akan kerepotan. Nah, orang-orang yang punya simpanan akan ya tenang-tenang saja. Maka Nabi Yusuf menjadi pejabat, terjadi paceklik. Awal-awal paceklik orang masih survive, tapi pacekliknya memanjang. Bapak dan Ibu sekalian, semisal Covid terjadi dari tahun 2020 sampai 2022, tapi kok memanjang sampai tahun 2025, saya tidak tahu betapa sengsaranya kehidupan kita itu. Dalam rentan 2 tahun, sekitar 2 tahun saja banyak teman-teman yang kolaps secara ekonomi, apalagi kalau panjang. Nah, ini sama dengan Nabi Yusuf, terjadi paceklik yang panjang sehingga orang-orang yang tabungannya pas-pasan habis tabungannya. Yang bisa bertahan adalah orang yang berpikir saya sekarang lagi banyak uang, saya tidak akan manfaatkan untuk jalan-jalan, untuk membeli gadget mahal, tapi saya akan tabung dan investasi. Ibaratnya orang tadi punya penghasilan 5 juta cukup, saat uangnya 10 juta, yang 5 juta dipakai, yang 10 juta ditabung. Saat 15 juta, yang 5 juta dipakai, 10 juta yang 5 juta ditabung, sisanya diinvestasikan, begitu saja, sehingga kemudian uangnya bertambah. Sementara ketika nanti ada paceklik, ya dia punya tabungan, punya investasi. Nah, baik. Nah, ketika orang-orang sudah merasakan beratnya paceklik, keluarga Nabi Yusuf juga merasakan itu. Lalu mereka bikin proposal, minta bantuan, dan bukan cuma keluarga Nabi Yusuf, semua keluarga akan datang ke Nabi Yusuf untuk minta bantuan karena mereka tahu Nabi Yusuf memiliki, ini belum kenal Yusufnya, pejabatnya maksudnya. Pejabat ini memiliki banyak sekali tabungan yang bisa diberikan ke orang lain. Nah, ketika kemudian Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya ya,
ayatnya ini. Ayatnya masih nggak jauh-jauh dari sini sih, dari juz 13 ini ya. Keluarga Nabi Yakub mengutus saudara-saudara Nabi Yusuf untuk datang membawa proposal, tetapi salah satu anaknya tidak diajak, yang kalau dalam bahasa riwayatnya itu saudara kandungnya Nabi Yusuf. Jadi konon katanya Nabi Yusuf punya saudara kandung dan saudara tiri. Nah, saudara kandungnya ini relatif yang sangat baik pada Nabi Yusuf, yang tadi jahat-jahat itu adalah saudara tirinya lah. Nah, maka ditinggallah saudara kandungnya. Nah, saudara-saudaranya yang lain berangkat. Nabi Yusuf tahu yang datang ini saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak tahu kalau yang di hadapannya adalah Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah pakai baju pejabat. Yang kedua, mental orang bawa proposal itu nunduk, Pak. Nunduk. Jadi dia mungkin nggak berani menatap wajahnya pejabat, yang mana pejabat itu Nabi Yusuf. Jadi nggak tahu kalau yang di hadapannya adalah saudara sendiri. Nah, kemudian walamma jahazahum, ini ayat 59. Walamma jahazahum bijazim qala tuni bi akhilakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Ketika mereka sudah diberikan bantuan, mereka dikasih syarat, ajak saudara kamu yang sebapak. Berarti sebapak dengan mereka, sekandung dengan Yusuf, harus datang. Fa'ilam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau nggak bisa ajak saudaramu itu, ya udah kamu nggak boleh datang lagi, tidak usah datang, dan tidak akan saya beri bantuan. Qalu sanurawidu anhu abah wa inna la fa'ilun wa qala li fityani ja'alu bidu'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila alihim la'allahum yarji'un. Singkat cerita, saudara Nabi Yusuf harus pulang karena syaratnya harus mengajak semua keluarganya termasuk adiknya yang sebapak. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni aminnal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Pulanglah mereka menghadap bapaknya. Bapak, kami sudah sampai di tempat pejabat itu, sudah memberikan proposal, ternyata syaratnya harus mengajak adik. Kalau nggak diajak kami nggak dapat, maka izin bapak kami ajak adik, dan wa inna lahu lahafizun, pasti kami jaga. Sama seperti mereka janji menjaga Nabi Yusuf, mereka janji jaga adiknya. Nabi Yakub kemudian menanggapi ayat 64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Sebenarnya saya pengen ngizinin, tapi dulu kalian begitu juga saat Yusuf. Masih ingat ternyata anaknya sendiri, Pak ya. Kalian janji menjaga, ternyata dimakan binatang. Nah, sekarang saya khawatir kalau kalian ngajak adiknya ini nanti dimakan binatang lagi. Tapi mereka bilang berkomitmen untuk menjaga. Nabi Yakub berkata, ayat 67, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya sudah, kalau gitu jalannya jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti kamu ngobrol lagi jadi punya keinginan buruk. Misah-misah aja. Wa ma ugni ankum minallahi min syai'in innal hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Sisanya saya tawakal pada Allah, mudah-mudahan kalian semua selamat. Nah, kemudian mereka berangkat lagi. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilai akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Datanglah mereka menghadap Nabi Yusuf dengan membawa adik sebapaknya tadi. Lalu Nabi Yusuf kemudian cari momentum, ketemu dengan adiknya dan bilang, saya saudaramu, saya Yusuf. Nah, kemudian falamma jahazahum bijahazim ja'al siqayata fi rahli akhi
Tsumma adzana muadzinun ayyatul airu innakum lasariqun. Nah, ini tipu daya Nabi Yusuf. Yang pertama, dia suruh adiknya diajak. Yang kedua, setelah masing-masing orang yang datang dikasih karung isinya gandum, ada satu karung yang dimasukkan alat ukurnya. Jadi entah suak apa namanya ya di sini. Ya mungkin salah satu barang kerajaan taruh situlah. Kita sebut saja misalnya literannya dimasukin ke situ. Nah, mereka pulang lah, tapi belum sampai keluar dari istana, fa'adzana muadzinun, ada pengumuman terjadi pencurian. Lah orang-orang kemudian berhenti diperiksa. Qalu wa aqbalu alaihi madza tafqidun. Orang-orang pada nanya, apa yang dicuri? Apakah lukisan? Apakah emas permata gitu ya. Kemudian pada ayat 72, qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Yang hilang adalah alat ukurnya, alat ukur kerajaan. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Ayat sebelumnya ayat 73, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Kalian atau anda ini kan tahu kami ini dari kampung, nggak punya niat buruk, cuma minta bantuan saja, nggak niat mencuri. Kemudian dibalas, qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Kalau misalnya ternyata kalian yang mencuri, apa yang harus dilakukan? Qalu jazaa'uhu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu. Ya kalau memang ternyata ada pencurian, yang mencuri itu silakan ditangkap, diproses. Fa bada'a bi awa'iyatihim qabla wi'a'i akhihi tsumma istakhrajaha mi wi'a'i akhi. Kemudian dibongkar semua karung-karung tadi bantuannya, dimulai dari saudara-saudara Yusuf yang paling besar, yang paling terakhir adalah karung dari adiknya Nabi Yusuf. Nah, kemudian di sana ternyata ada apa namanya suak atau alat ukur literannya kerajaan. Ini tipu daya, Pak. Gimana caranya Nabi Yusuf bisa berkumpul dengan keluarganya lagi? Ya dengan cara menyuruh adiknya datang. Karena kalau adiknya datang, nanti kemudian dibilangin, nanti kamu akan saya tahan, siap bang gitu. Nah ketika adiknya ditahan, semua saudara Nabi Yusuf pulang dalam kondisi bingung. Wah gimana lapor dengan bapak, gimana dengan bapak? Akhirnya nanti bapaknya, ibunya, termasuk semua saudaranya datang lagi ke Nabi Yusuf. Mereka datang untuk meminta grasi, minta amnesti, minta abolisi, apapun namanya lah, supaya anaknya yang mencuri ini dibebaskan. Nah, kemudian datanglah semuanya dan apa namanya Nabi Yusuf kemudian bilang pada bapaknya, setelah bapak dan ibunya datang kan, mana ayatnya ini sebentar. Oh, ini ayatnya. Ayat 100. Wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Karena anaknya ditahan, Nabi Yakub dan istrinya mau nggak mau datang minta ampunan dan seterusnya. Ini cara Nabi Yusuf untuk bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Sebab kalau adiknya tidak menjadi pencuri dalam tanda petik, maka mereka akan pulang semuanya, dan ketika mereka pulang mereka nggak akan datang lagi karena pandeminya sudah selesai, pacekliknya sudah selesai, mereka punya duit, nggak akan bikin proposal lagi. Supaya mereka datang, ya anaknya harus ada yang ditahan. Dan ketika datang semuanya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Bapak dan ibunya kemudian dibilang, Pak, Ibu, saya Yusuf. Lalu dipersilakan duduk di singgasana, semua anaknya duduk di bawah. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Bapak, ini adalah
arti mimpi yang dulu pernah saya lihat. Jadi Bapak di awal surat Nabi Yusuf itu ada ayat yang mengisahkan mimpinya Nabi Yusuf melihat ra'aitu ahada asyara kaukaba, ada 11 planet, wasyamsa wal qamar, dan bulan juga matahari. Jadi bulan, matahari dan 11 planet, ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Itu takwilnya adalah bapak dan ibunya adalah matahari dan bulan, 11 planet adalah saudara-saudara Yusuf yang kemudian mereka semua datang tunduk kepada Nabi Yusuf. Tapi bedanya Nabi Yusuf kemudian mempersilakan bapaknya di atas dan dia yang kemudian menunduk. Nah, jadi etikanya Nabi Yusuf masih ada. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah 4 tipu daya yang ada dalam surat Nabi Yusuf, yang kalau saya boleh bilang hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kita hidup itu akan ada orang jahat, sehingga kita punya kewaspadaan. Dan kadang-kadang orang yang jahat itu adalah orang terdekat kita, saudara kita, adik atau abang kita. Lalu kemudian dalam konteks kita mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dan melawan kezoliman, kita boleh melakukan tipu daya. Ini penting. Orang jujur itu kalau dia menjadi politisi susah menang. Politisi harus pintar melakukan tipu daya. Tidak melulu dalam makna negatif, ada yang makna positif. Orang yang menjadi panglima perang harus jago tipu daya. Kalau orang yang gak jago tipu daya, kalah perang. Ada strategi perang. Kalau perangnya di sini seperti ini strateginya, yang kita lakukan seperti ini. Termasuk sebelum perang itu nanti ada apa ya, ada infiltrasi dan seterusnya. Bahkan sekarang orang mau main bola aja Pak, ada warnya dulu main bola itu. Entah pelatihnya ngomong apa sehingga nanti heboh dulu dan seterusnya. Kadang-kadang seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu 4 tipu daya yang ada dalam surat Yusuf. Saya tidak tahu apakah Bapak punya penjelasan yang berbeda dari saya, tetapi karakter Al-Quran itu silakan ditafsirkan oleh siapapun, dan kalau tafsirnya kemudian sama alhamdulillah, kalau beda juga tidak masalah.